Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam Pawarto Becik, sebuah renungan harian yang rindu mengajak saudara untuk memahami kabar baik dari kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya rindu mengajak saudara untuk memahami satu bab, yaitu hidup untuk memuji Tuhan. Mazmur 30 ayat yang ketiga dan yang keempat, firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Seorang bernama Charles Colson mengatakan demikian. Di dalam penjara aku bertobat dan mengenal siapa Tuhan Yesus. Di tempat inilah aku bisa memuliakan Tuhan melalui hidupku. Demikianlah kutipan yang dinyatakan olehnya ketika dia menjadi seorang Kristen dari dalam penjara. Perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi bisa terjadi di mana saja dan dalam keadaan apa saja, bahkan dalam keadaan yang paling buruk pun. Di dalam Mazmur 30, Raja Daud menyatakan bahwa dia sedang berada di dalam titik terendah yang paling susah di dalam hidupnya. Selain banyak masalah yang menekan Daud secara rohani, dia juga mengalami berbagai sakit penyakit yang begitu serius di dalam tubuh jasmaninya. Dari ayat yang keempat kita bisa membaca bahwa Daud merasa seperti orang yang mau mati dan sudah di liang kubur karena begitu besarnya tekanan dalam kehidupannya. Seruan kepada Allah dan memohon belas kasihan dinyatakan oleh Daud, dan Allah menjawab doanya. Ada hal yang menarik Bapak Ibu dan Saudara ketika Daud memohon kepada Allah untuk menyembuhkannya. Dari Mazmur 30 ayat yang ke-10 firman Tuhan berbunyi demikian. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaanmu? Dari ayat tersebut kita bisa memetik satu pemahaman bahwa Daud menyadari bahwa hanya orang hidup saja yang dapat memuji Tuhan, dan hal itu tidak bisa dilakukan oleh orang yang sudah mati. Hidup untuk memuji Tuhan atas segala keadaan yang sudah terjadi itu menjadi keadaan yang Daud ikrarkan, bahkan dalam keadaan susah dan sakit. Dan sebagai berkatnya, ayat yang ke-12 mengatakan, ratapanku telah kau ubah menjadi tarian gembira, kau ambil kesedihanku dan kau penuhi aku dengan sukacita. Bapak Ibu dan Saudara semuanya, mari kita belajar dari seorang Daud untuk kita bersama hidup di dalam syukur dan sukacita yang dari Tuhan Yesus, di dalam keadaan apapun, bahkan keadaan yang paling buruk pun. Mari kita berpikir untuk terus menjaga kesehatan kita dengan sungguh-sungguh, supaya saya dan saudara memiliki kesempatan hidup yang panjang untuk kita dapat memuji Tuhan. Masalah kehidupan akan tetap ada, namun di dalam Kristus ratapan bisa berubah menjadi sukacita. Dia mampu untuk memenuhkan kehidupan kita dengan sukacita, supaya saya dan saudara dimampukan memuji Tuhan senantiasa. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji Tuhan atas hari yang baru dan firman yang baru Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau untuk memuji Tuhan
melalui kehidupan kami. Kami mau untuk menaikkan syukur dan sukacita kami, karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi dan memberkati kepada kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan dan pemeliharaan-Mu, dan kami serahkan hidup kami kepadamu, Tuhan yang memberkati, memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, mohon diampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menikmati dan membagikan kabar baik. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.